Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman. Tuhan memberkati. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Tristan Trevelin, Syanik Chandra dan Andrian Mukti Kristianto akan menyampaikan tentang arsitektur enterprise dari perusahaan Harta Jaya Perusahaan yang kami ambil dari jurnal. CV Harta Jaya Perusahaan sendiri yaitu perusahaan yang menjunjung tinggi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang, semakin bertambah dalam jalannya waktu. Perusahaan ini menjunjung tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang diinginkan itu. CV Harta Jaya yang bergerak dalam manufaktur di perusahaan pengemasan air minum Majair, di mana untuk menjunjung proses bisnis perusahaan baik yaitu dari aktivitas utamanya ialah persediaan barang, proses produksi, pemasaran, dan untuk aktivitas pendukungnya adalah manajemen pelaporan dan data, manajemen keuangan, serta manajemen SDM atau sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu adalah struktur organisasi dari perusahaan ini. Perusahaan ini dipimpin oleh pemiliknya atau pemimpinnya yang berada di perusahaan itu. Kemudian di bawah pemimpin ada penanggung jawab. Di bawah penanggung jawab ada 3 bagian, yaitu bagian produksi, bagian keuangan, dan bagian penjualan. Pada bagian produksi ada gudang, pengisian air, pengemasan, desain, dan finishing. Pada bagian keuangan ada keuangan, administrasi, dan pajak. Dan untuk bagian penjualan terdapat bagian penjualan, pengadaan, dan pengiriman. Selanjutnya adalah proses bisnis dari perusahaan ini. Perusahaan CV Harta Jaya ini sebenarnya juga memiliki proses bisnis yang simple atau hampir sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain, yaitu yang pertama adalah barang dari supplier masuk ke dalam gudang. Kemudian dari gudang itu bahan-bahan yang masuk ke gudang setelah mendapatkan pemesanan yaitu masuk ke dalam proses produksi, ke bagian produksi, kemudian diolah oleh bagian produksi. Setelah proses produksi selesai, kemudian pemilihan barang gagal dan barang jadi. Nah, dari barang jadi ini masuk ke gudang barang jadi. Kemudian bagian penjualan melakukan promosi atau pemasaran. Kemudian jika ada pemesanan, barang akan diambil dari gudang barang jadi, kemudian dikirim ke customer. Setelah itu transaksi dengan customer. Kemudian setelah semua proses itu selesai, perusahaan membuat laporan dan menyimpan data-data transaksi tersebut ke dalam database perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu arsitektur bisnis. Arsitektur bisnis adalah seperangkat asumsi tentang bagaimana organisasi itu menghasilkan nilai yang bermanfaat bagi seluruh komponen yang ada dalam organisasi tersebut, yang terdiri dari 2 kategori. Yang pertama adalah primary activities dan support activities. Primary activities adalah kegiatan utama yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri, yang terdiri dari 3: persediaan barang, produksi, pemasaran. Persediaan barang tersebut adalah berhubungan dengan aktivitas persediaan gudang antara masuk bahan baku, produksi,
keluarnya bahan yang dipakai untuk produksi, dan kebutuhan untuk produksi selanjutnya. Produksi ini berhubungan dengan proses produksi bahan setengah jadi menjadi bahan jadi dan bertanggung jawab antara bahan masuk. Barang yang jadi dan barang yang gagal dalam produksi. Pemasaran. Aktivitas pemasaran meliputi pendataan pesanan pelanggan dari grosir ataupun toko, mengirimkan pesan dan memberi laporan terhadap peningkatan pesanan atau penurunan pesanan untuk mengontrol banyaknya barang yang akan diproduksi. Lalu yang kedua adalah support activities. Support activities adalah kegiatan kedua yang dimana dilakukan untuk tahap selanjutnya jadi primary activities, yaitu manajemen keuangan. Aktivitas pengolahan keuangan organisasi dalam mendukung aktivitas utama yang berhubungan keluar masuknya keuangan, gaji, investasi, pendanaan, pemeliharaan, infrastruktur, sarana, prasarana dari perusahaan tersebut. Manajemen pelaporan dan data. Aktivitas pelaporan dan data bertugas melaporkan barang yang masuk, persediaan barang yang yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir adalah manajemen sumber daya manusia. Bertugas dalam hal yang berkaitan dengan kesejahteraan, pendidikan atau pelatihan karyawan, rekrutan tenaga kerja, dan analisis terhadap kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan karyawan. Lalu di sini adalah arsitektur sistem informasi. Pada tahap ini akan dirumuskan arsitektur informasi di mana terdiri ada dua kategori. Yang pertama adalah arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Arsitektur data kali ini kita bisa melihat teman-teman pola atau bagannya di sini dan di mana laporan di tengah. Stok gudang, produksi, sumber daya manusia, laporan dan penyimpanan data-data, pemasaran, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ini adalah arsitektur data yang di perusahaan kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur aplikasi. Pada arsitektur kali ini, perusahaan kami menggunakan beberapa aplikasi yang menunjang kemajuan dari perusahaan tersebut. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, inventory stock, yaitu aplikasi yang digunakan untuk mengecek persediaan barang dan data jumlah produksi barang. Dan yang kedua, PostgreSQL, yaitu aplikasi yang digunakan untuk pengaplikasian data pelanggan, hasil pemesanan barang, dan penjualan barang. Yang ketiga, Accurate Accounting. Accurate Accounting adalah aplikasi atau software yang digunakan untuk membantu pengaplikasian keuangan perusahaan seperti anggaran, data kas, data inventaris, dan aset. Dan yang terakhir, HRSlick. Software HRSlick dilengkapi dengan fitur yang mempermudah pengelolaan administrasi perusahaan, mulai dari cuti, survei, broadcast ke seluruh karyawan, dan masih banyak lagi. Karyawan pun bisa dengan mudah mengajukan cuti online, melihat slip gaji beserta pajak penghasilan yang telah dipotong sesuai peraturan pemerintah Indonesia. HRSlick sebagai software payroll dilengkapi dengan fitur perhitungan gaji atau payroll yang mengintegrasikan semua data secara otomatis. Setelah cut off date, Anda dapat menghitung payroll dalam 2 menit. Kemudian hanya perlu 1 klik untuk mengirim slip gaji dan laporan PPh 21 ke kantor pajak. Lanjut ke bagian penutup. Sebagai penutup, kami dapat memberikan beberapa kesimpulan yang telah kami ambil dalam proses penyusunan penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
Pemodelan bisnis utama yang digambarkan dalam bentuk value chain memiliki aktivitas utamanya yaitu persediaan barang, produksi, pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen pelaporan dan data. Yang kedua, perusahaan pengemasan air minum Majair belum memiliki teknologi sistem pengelolaan teknologi informasi sebagai salah satu acuan untuk merencanakan pengembangan sistem terintegrasi dalam perusahaan manufaktur. Yang ketiga, usulan aplikasi strategik dan high potensial untuk kepentingan analisis bagi organisasi diperlukan untuk merumuskan arah kebijakan dalam jangka menengah dan panjang sesuai dengan rencana induk pengembangan organisasi. Dan yang terakhir, untuk menentukan urutan aplikasi, prinsip aplikasi yang menciptakan data akan dikembangkan sebelum aplikasi yang menggunakan data tersebut harus dapat diterapkan sepenuhnya. Urutan aplikasi juga dapat dipengaruhi oleh kebutuhan organisasi, sistem saat ini, manfaat, resiko, biaya atau faktor sukses. Baiklah, sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Sekian dari kami, terima kasih.